Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Baik, siapa yang akan memimpin doa? Rehan, silakan Rehan. Teman-teman, sebelum kita belajar alangkah baiknya kita membacakan doa Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah memulai tadi dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dan apa yang akan kita pelajari tentunya bermanfaat untuk masa depan kita. Pak Ajis mau menguji kekompakannya, konsentrasinya. Pak Ajis mau kasih satu tepukan, kasih contoh dulu, nanti kalian bisa ikutin. Tepuk fokus, melihat, mendengarkan, mengamati, fokus. Oke, Pak Ajis ulangi sekali lagi ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengamati, fokus. Oke, sekali lagi. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengamati, fokus. Oke, alhamdulillah karena teman-teman sudah fokus semuanya. Pak Haji juga mau kasih salah satu ice breaking. Kita coba yang ini. Semuanya silakan berdiri terlebih dahulu. Ayo kawan semua, Ayo, lihat. bertepuk tangan. Sekali lagi, bertepuk tangan. Maju satu langkah, bertepuk tangan. Sekali lagi, Ayo, harus ceria. tangan. Oke, terima kasih. Jadi ice breaking itu tujuannya untuk membangun fokus kalian. Karena mungkin kalian sudah penat dengan pelajaran sebelumnya, karena udah istirahat, udah makan MBK juga, jadi butuh penyegaran otaknya ya. Kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa belajar kembali di sekolah tercinta kita ini di SDN Karangsari 03. Oke, sebelumnya Pak Ajis mau absensi dulu ya sebelum dimulai. Apakah hari ini hadir semuanya? Ada yang tidak hadir? Siapa? Ina. Ada izin sakit. Kemudian jarak tersisa sakit juga. Sama satu lagi tadi? Naila ya. Kemudian materi yang akan Pak Ajis pelajari hari ini yaitu tentang pendidikan Pancasila. Ya, jadi di pendidikan Pancasila ini materi yang sebelumnya sudah kita pelajari yaitu tentang apa? Masih ingat? Tentang pengamalan Pancasila. Nah, kali ini Pak Ajis akan menjelaskan apa saja pengamalan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bahwa Pancasila itu menjadi pemersatu bangsa kita dari berbagai keberagaman. Oke, namun sebelumnya Pak Ajis mau minta kalian untuk membangun fokus juga menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, sebentar berdiri dulu.
26 di situ ada materi tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Silakan dibaca. Pak Ajis beri waktu 5 menit untuk membaca sampai halaman 31. Happily. Sudah cukup ya. Selanjutnya kita melihat yang Pak Haji sajikan dalam bentuk video. Video ini tujuannya untuk memudahkan pemahaman kalian dan untuk bisa kalian aplikasikan atau kalian implementasikan, kalian terapkan dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, terkhusus di sekolah, di rumah dan di lingkungan masyarakat. Ya, kita sama-sama simak videonya. Malam hari, gelap, seram. Coba kamu pergi keluar rumah, memandang langit malam. Malam hari sangatlah indah karena bulan dan bintang bersinar terang. Wah, banyak sekali bintang bertaburan. Indah sekali. Kita harus selalu bersyukur atas keindahan alam yang sudah diberikan Tuhan. Tahukah kamu, bintang merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol sila keberapa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama. Bintang di sila keberapa? Satu ya. Yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama. Nah, ini maksudnya menghormati dan bertoleransi dengan agama yang lain ya. Sila ada Konghucu, ada Buddha, Hindu, Kristen, ada Islam ya. Itu tujuannya yaitu kita meyakini bahwa setiap warga negara Indonesia itu harus meyakini, harus memiliki Tuhan ya, harus ada keyakinan, harus bertuhan ya, harus beragama. Mau milih agama Islam atau agama Konghucu, agama dan lain-lainnya ya. Jadi tidak boleh tidak memiliki agama atau ateis. Jadi semuanya harus beragama. Namun demikian tidak boleh saling mengolok, mengejek atau merendahkan. Kamu bukan agama
yang seperti yang saya anut, itu nggak boleh ya. Bersyukur kepada Tuhan dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah menolong orang yang kesulitan dan bersikap. Yang sila yang kedua apa contohnya tadi? Menolong orang yang kesusahan. Untuk apa tadi gambarnya? Nyebrang ya. Atau kalau kalian naik transportasi umum, naik kereta atau naik KRL, itu biasanya ada kursi untuk kursi prioritas ya, untuk lansia, untuk wanita hamil, untuk anak-anak, itu dipersilakan. Jadi orang-orang yang dewasa, yang masih sehat, yang masih segar bugar badannya, ketika duduk, ketika melihat ada yang kesakitan atau udah sepuh, udah berusia, itu diberikan tempat duduk. Sopan santun. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala banteng merupakan simbol sila. Tadi terlalu cepat. Persatuan Indonesia tadi contohnya apa aja? Melestarikan budaya daerah. Melestarikan budaya daerah, terus mencintai produk. Satu lagi? Satu lagi apa? Upacara ya. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengamalan sila keempat adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Terakhir, padi dan Saling menghargai pendapat juga ini termasuk dalam musyawarahnya pengamalan sila yang ke napas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain. apa tadi yang kelima? Menghargai apa? Menghargai karya orang lain, menabung dan tidak berbuat curang, tidak menyontek. Untuk mempermudah kalian mengingat simbol sila Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu tentang simbol Pancasila. Ikuti aku ya. Boleh sambil buka. Simbol sila Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Hebat! Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian sudah mempelajari simbol dan penerapan sila Pancasila. Semoga bermanfaat ya. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah. Nah,
Alhamdulillah tadi sudah kita pelajari tentang simbol dari sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya Pak Ajis mau kasih LKPD ya. Tapi sebelum Pak Ajis kasih LKPD, Pak Ajis akan review kembali atau mengulas kembali, mengingat kembali apa yang sudah tadi kalian tonton dari video YouTube. Kemudian Pak Ajis juga jelaskan Pancasila itu asalnya dari kata apa? Panca dan sila. Panca itu artinya sila itu dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Kemudian sila yang pertama gambarnya apa? Simbolnya bintang. Contoh pengamalannya? Berdoa sebelum dan sesudah mulai aktivitas. Kemudian beribadah sesuai dengan agama atau keyakinan masing-masing. Terus apa lagi? Yang ketiga apa lagi? Contohnya berdoa udah. Terus toleransi, menghargai, menghormati perbedaan agama, perbedaan keyakinan. Kemudian Pancasila yang kedua, sila yang kedua gambarnya apa? Selesai. Contoh pengamalannya? Menolong orang yang susah. Menolong orang yang kesusahan, mencintai sesama manusia. Terus? Nah, tidak membeda-bedakan teman itu ya. Bagus. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Simbolnya apa? Pohon. Apa contoh dari persatuan Indonesia? Mencintai produk Indonesia. Kenapa harus mencintai produk Indonesia? Karena produk lokal, karena produk buatan bangsa kita, produk buatan saudara kita ya, kalau orang Indonesia. Kemudian apa lagi? Melestarikan Berapa budaya. kelima ya? Ketiga apa? Melestarikan? Melestarikan budaya. Terus satu lagi? Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa Julki? Tidak menyontek. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kalian dari kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, sekarang sampai kelas 6 itu pasti mengalami setiap tahun itu perubahan ketua dan pemilihan. Nah itu artinya kalian sudah menerapkan dan mengaplikasikan menerapkan Pancasila, sila yang keempat. Jadi Pancasila itu tidak hanya untuk dihafal atau diucap saja, tapi untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan saja hanya di sekolah, di rumah pun kalian dapat bermusyawarah dengan orang tua, dengan kakak dan adik. Kemudian yang kelima, sila yang kelima gambarnya apa? Adil dan apa? Bunyinya? Keadilan sosial dan contohnya, contoh pengamalannya menabung, menghargai karya orang lain. Apa Sabrina? Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban agar adil. Oke, itu yang sudah Pak Ajis review ya. Sekarang Pak Ajis ingin tahu bagaimana, sampai mana pemahaman kalian dengan LKPD ini. Saya dari kelompok. Pegang dulu ya, nanti Pak Ajis terangkan. Iya. Iya. Nanti setiap kelompok, di sini kan kebetulan ada 5 kelompok ya, dan 5 kelompok itu sesuai dengan sila Pancasila ada 5 ya.
Jadi nanti ketua setiap kelompok itu ada 2 orang yang menjadi ketua dan wakil. Ketua dan wakil itu tidak pergi, tetap di kelompoknya. Sedangkan 3 orangnya atau sisanya pergi ke kelompok lain untuk menanyakan jawabannya apa, ya, sikapnya. Misalkan seperti ini ya, saya jelaskan. Misalkan kelompok 1 Haddad. Kelompok 1 ketuanya Haddad dengan Zulfi. Haddad dengan Sultan. Haddad dengan Sultan ada di kelompok ini, tidak kemana-mana. Nah, yang bertiga ini nanti pergi untuk mencari jawaban sikapnya. Misalkan Rehan, Jundi, dan Zulfi nanya ke kelompok ini. Sila yang ke-1 apa ya? Sikap yang dapat kita pelajari. Misalkan apa? Nanti Rehan yang bertiga ini yang sila kedua, ini yang sila ketiga, ini sila yang keempat, baru yang sila sudah semuanya? Kelompok Sabrina belum? Oke, yang sudah boleh dikumpulkan. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Nanti kelompoknya maju ke depan untuk mengisi ini. Misalkan ya, jawaban nomor 1 kan udah dicentang ya. Nomor 2, sila bersama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Misalkan benar. Ya, nanti kelompoknya maju. Silakan, siapa yang mau maju dulu? Siapa? Coba. Ketua kelompoknya maju sini. Om Pimpa. Sini. Kelompoknya nanti maju paling pertama. Kedua siapa? Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Bukan, kemana? Ya, silakan. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok Dari kelompok 1 akan mempresentasikan, membacakan jawaban ya. Ya, pokoknya. Silakan. Pertama adalah lihat-lihat aja videonya. Pegangin yang satu, pegangin dong. Sudah? Apaan aja dulu? Ini jawabannya ya.
Nah ya, sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Benar? Nah. Kemudian simbol sila pertama Pancasila adalah bintang. Sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia berkata pada ibu guru bahwa sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul? Kenapa guru meminta Doni menunjukkan simbol sila ketiga Pancasila? Doni menunjuk gambar pohon beringin. Rantai adalah simbol sila kedua Pancasila. Mia mengatakan pada Doni bahwa kunci sila keempat adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke. Selanjutnya ini menulis ya, selanjutnya mulai nulis. Juti. Nih, yang ini sama ini. Iya di. Masih bercanda banget. Jangan terlalu kecil ya. Iya, jangan bener ya, kita harus kelihatan ya. Oke, nah sikapnya sini panjang ya. Nah, sikapnya apa aja? Itu kertasnya mana tadi jawabannya? Panjang yang nulis ya. Gimana ya? Yaitu terus berdoa. Kita tinggal, nah, orang nanti. Oke, simbol yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, betul? Sikapnya adalah beribadah, berdoa, dan toleransi, betul? Oke, silakan. Demikian presentasi. Dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut, kelompok yang ini. Yang kedua. Tadi siapa yang kedua? Arifah ya? Sila yang kedua apa nih? Kemudian poinnya apa aja? Sikapnya menolong. Kemudian satu lagi. Nah, ya. Silakan menghadap ke teman-temannya. Bunyi sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, betul? Sikapnya menolong orang lain dan mencintai sesama, betul? Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3.
sikapnya apa? Ya. Udah dua. Satu lagi. Sudah, menghadap ke depan. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, betul? Betul. Antara sikapnya tidak membeda-bedakan teman, mengikuti upacara dan membantu orang lain. Betul. Oke, silakan dulu. Selanjutnya. Selanjutnya. Keempat, isi dari sikapnya apa? Kemudian satu lagi. Udah ya. Sudah? Oke, menghadap ke depan. Tadi kelompok ini menjawab yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, betul? Kemudian sikapnya menghargai pendapat. Nah, dalam bermusyawarah harus menghargai pendapat dan memilih ketua kelas. Oke, betul ya? Betul atau salah? Betul. Silakan Ibu. Terakhir kelompok. Kelompok itu namanya apa? Oke, yang kelima adalah Iqbal. Contoh dari sikap pengamalannya menabung. Nah, ini menabung itu penting ya buat masa depan kalian. Nah, karena risetnya
Oke, tadi sudah ya, sudah kita bahas yang kelima, menabung, menghargai hak dan kewajiban orang lain. Oke, sudah semuanya sudah kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan, dapat kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian terapkan juga ya. Pesan dari Pak Haji, tetap kita jaga persatuan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan berdoa. Silakan Rehan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Pak Haji berharap kalian harus tetap semangat sebagai generasi penerus, sebagai pemuda bangsa harus semangat dan harus tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.